Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raina Alisa Kusuma dengan NIM C1401231076 dari kelompok 3 paralel 2. Jadi di sini aku bakal bikin video tutorial gimana caranya bikin peta digital dari data field trip yang kemarin menggunakan aplikasi ArcGIS dan Google Earth Pro. Jadi langsung aja. Jadi pertama, teman-teman gabungin uh, 4 data atau beberapa data untuk pembuatan peta dalam satu folder. Jadi di sini ada uh, lahan 2, terus di sini ada lahan field trip yang bentuknya TIFF, terus ada logo. Di sini kenapa aku pakainya JPG? Karena Microsoft PPT aku lagi error, jadi aku pakainya bentuk JPG. Terus lanjut aja ke tahap pertama, tahap kedua, teman-teman buka Google Earth-nya. Terus uh, ini bisa di close aja karena nggak begitu penting. Terus di bagian search ini, teman-teman cari tempat waktu teman-teman field trip yaitu Batu Farm Adventure. Terus habis itu di klik search. Nah, ini kalau misalnya udah ketemu nih Batu Farmnya, teman-teman bisa zoom. Setelah itu, karena kita mau bikin peta indeks, jadi view-nya harus dari atas. Jadi kita ubah dulu di sini view-nya. Terus ke reset, terus tilt and compass. Nah, habis itu teman-teman buka snipping tools, terus klik yang baru. Habis itu teman-teman bisa ambil gambar kayak gini aja. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa save fotonya ke folder yang sama di tempat data-data yang tadi. Aku di sini, ArcGIS peta lahan 2. Jadi, tulis aja, ganti namanya jadi peta indeks lahan 2, lahan 2. Oke, bentuk PNG ya, terus disimpan. Setelah itu ini bisa di close aja. Teman-teman langsung buka ArcMap. Nah, karena di sini datanya masih kosong, kita masukin dulu datanya gimana caranya. Di sini ada add data, ya. Terus teman-teman klik. Terus karena di sini aku udah ada datanya, kalau misalnya belum, teman-teman bisa connect to folder dulu, diklik. Terus cari folder di mana teman-teman simpan gitu. Kalau kan di desktop, terus ArcGIS, terus teman-teman bisa klik OK. Setelah itu, eh, teman-teman langsung aja pilih. Nanti data bakal kayak gini setelah dipencet OK. Nah, teman-teman klik yang lahan filter TIFF, terus di add. Nah, ini tuh masih kosongan banget kan. Jadi teman-teman eh, tambahin lagi add data, lahan 2, terus di add lagi. Ini juga diklik, terus di add. Nah, setelah itu, ini kan belum ada titik koordinatnya ya. Jadi langsung aja ke table of contents ini, teman-teman klik kiri, klik kanan yang lahan 2 ini, klik kanan. Setelah itu display XY data, terus teman-teman edit dulu, edit, terus kita kan mencari koordinat, jadi kita tentuin dulu koordinat sistemnya yang mana gitu. Kita pakai project koordinat sistem. Nah, diklik yang tanda plus itu, terus habis itu teman-teman buka lagi yang UTM, teman-teman scroll lagi ke bawah, terus buka WGS yang 1984. Nah, buka lagi yang Southern yang bawahnya. Nah, teman-teman ini cari yang UTM zona 48S. Kenapa 48S? Karena itu zona buat Jawa Barat. Nah, kalau misalnya mau mempermudah untuk ke pengerjaan selanjutnya, teman-teman bisa ke klik add to favorite. Kalau misalnya udah di add to favorite, nanti dia bakal pindah ke atas kayak gini. Nah, setelah itu teman-teman bisa oke, terus ini juga udah kerubah juga kan koordinatnya, jadi oke lagi. Nah, di sini udah ada titiknya, titik koordinatnya. Nah, setelah itu teman-teman klik yang di table of contents ini, yang titik kayak ini, untuk rubah jadi circle 2. Ini warnanya bebas, yang penting enggak nyaru sama yang background belakangnya. Aku mau pakai biru. Nah, ini size-nya jadi 15 aja. Terus kalau udah, diklik oke. Nah, dia udah muncul kan, lebih jelas gitu. Nah, setelah itu, tapi ini belum ada keterangannya. Kita mau tambahin keterangannya setiap titik, ini titik apa, dan lain-lain. Ini di lahan events, teman-teman klik kanan. Habis itu teman-teman ke properties. Loading. Nah, di sini kita ke general dulu. Kita ganti namanya jadi koordinat lahan. Nah, kalau misalnya udah, kita ke yang labels ini. Diklik. Terus kita klik lagi label fiturnya. Setelah itu, ini bebas, tapi aku mau pakai Times New Roman aja. Nah, setelah itu di bold. Terus biar gak nyaru warnanya, aku pakai warna putih. Setelah itu, size-nya aku taruh 12. Habis itu, teman-teman bisa klik OK. Nah, ini udah muncul. Ya. Sekarang kita bikin poligonnya. Poligonnya itu supaya kita bisa tarik garis yang titik bagian luarnya. Jadi pertama, eh, teman-teman buka Windows ini, buka katalog dulu. Ini, katalog. Terus, maaf hujan. Jadi ini, teman-teman klik yang folder yang tadi isinya data-data. Nih, klik kanan, terus new, open folder, nih yang folder, new folder.
Setelah itu ditulis batas lahan. Habis itu klik kiri, setelah itu klik kanan lagi, new, ini yang save file. Tulis lagi batas lahan. Terus teman-teman ke Polygon. Ini untuk koordinatnya kayak yang tadi, teman-teman pakai yang si WGS 1984 UTM Zone 48S. Setelah itu klik OK. Ini juga OK. Nah, teman-teman di sini klik yang teman-teman klik ini, terus ke edit features. Nah, ini pas sudah start editing, loading. Oh, teman-teman ini katalognya bisa dihapus saja. Nah, ini kita cari yang create features. Klik, terus diklik lagi nih. Kalau aku bilang klik berarti klik kiri ya. Terus ini klik lagi yang polygon, tapi karena udah, dia bakal jadi si apa? Panahnya tuh bakal jadi plus kalau misalnya emang udah bisa buat ditarik garis. Jadi kita batasannya itu bagian titik keluarnya aja. Dari BM, klik satu kali aja, terus ke bagian luarnya kayak gini. Kalau misalnya udah di titik terakhir, diklik 2 kali. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian, teman-teman bisa stop editing aja. Terus ini yes. Oke. Terus di bagian sini ya, tulisan bawah, di bawah tulisan batasan kan ada kotak itu diklik aja buat kita atur simbolnya ini. Kita no color. Terus outline-nya itu bebas teman-teman mau warna apa, tapi aku mau warna kuning. Terus ketebalannya tambahin jadi 2 biar lebih jelas. Nanti dia hasilnya bakal kayak gini. Nah, setelah itu kita mau bikin titik tengah. Titik tengahnya itu dari yang batasan ini, klik kanan, terus teman-teman open attribute table. Nah, di sini ada table option, diklik, terus add file, add field. Ini X, terus double, terus oke. Terus ditambahin lagi add field, yang Y, titik Y, terus double, terus oke. Nah, ini diklik dulu yang X-nya, terus baru diklik kanan untuk calculate geometry. Yes, setelah itu teman-teman ubah areanya tuh jadi X, karena kan itu titik X ya. Ini otomatis jadi meter. Jadi meter. Kalau misalnya nggak berubah otomatis, teman-teman ubah sendiri jadi meter ya. Terus yes. Terus habis itu yang Y sama diklik kiri dulu baru klik kanan, calculate geometry, terus klik yes. Yang areanya yang Y koordinat. Ini kayak otomatis lagi meter, tapi di make sure dulu kalau ini emang harus meter gitu. Klik, oke, terus yes. Terus setelah itu kita klik lagi table optionnya, kita export. Nah, yes. Nah, setelah itu ini bisa ditutup aja. Ini kita ganti jadi titik tengah. Nah, setelah itu, tapi kan belum ada titiknya ya di sini, baru ada namanya aja. Nah, itu kita perlu klik kanan, terus display XY data, terus kita edit, kita klik lagi yang WGS 1984 UTM Zone 48S yang tadi, terus oke, itu klik lagi oke. Nah, ini udah ada titiknya kan, di sini sebelum kita ngubah atau edit titiknya, ini, nah, ini kita tulis titik tengah. Nah, habis itu baru kita ubah yang bawahnya. Kita pakai, kalau tadi kan circle 2 ya, kalau sekarang kita pakainya circle 3. Terus warnanya juga bebas lagi, mau warna apa aja, terserah. Terus ininya 15. Klik OK. Setelah itu, ini udah selesai untuk peta digitalnya atau batasannya dan lain-lainnya. Teman-teman pakai yang zoom in ini, teman-teman drag kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman klik yang view, terus layout view. Nah, udah kayak gini, teman-teman klik yang file, terus ke page and print setup. Ini teman-teman ganti size-nya jadi A4, terus landscape. Terus teman-teman klik OK. Nah, di sini kan kayak keluar dari kertas ya. Teman-teman bisa rapihin dulu aja. Kalau misalnya kira-kira udah presisi atau emang udah pas, teman-teman bisa bikin garis tepinya. Garis tepinya itu pakai ini, di bagian drawing ada rectangle, diklik, habis itu dibikin garis tepi. Nah, setelah itu teman-teman klik kanan, sebentar azan. Oke, lanjut. Ini klik properties, terus fill color-nya di no color. Terus habis itu outline-nya hitam, di duain ya outline width-nya biar tebal. Terus setelah itu kita klik si petanya nih. Nah, udah diklik petanya, klik kanan. Setelah itu teman-teman klik properties. Terus ke new grid,
ke measure read, ke measure read, habis itu berikutnya, habis itu kita labels only. Aduh, takut suaranya kedengeran. Habis itu berikutnya, setelah itu berikutnya lagi, habis itu finish. Habis itu kita klik OK. Nah, nanti dia bakal muncul seperti ini. Sorry, kayak gini. Nah, ini karena ada yang nabrak-nabrak, izinkan saya untuk membenarkannya terlebih dahulu. Kita bikin garis tengahnya ini. Gimana caranya? Kita pakai ruler, terus kita geser dulu sampai menurut kalian, menurut teman-teman pas. Oke. Setelah itu, kalau tadi kan rectangle ya buat bikin garis tepi. Nah, kalau sekarang teman-teman klik yang bagian sampingnya ini, terus ke line. Habis itu, teman-teman tarik garis, terus diklik dua kali maksudnya. Nah, eh, teman-teman klik yang di atas ruler ini, klik kanan, habis itu clear guide. Nah, garis yang tengah ini diklik dua kali, terus di width-nya itu dijadiin dua, biar tebalnya sama. Setelah itu pencet OK. Nah, setelah itu teman-teman insert buat nambahin logo. Jadi aku pakai picture, terus di sini udah ada logonya, klik aja, logo engineering, di sebelah kanan, terus insert lagi buat nambahin logo IPB University. Teman-teman tambahin lagi garisnya. Sebelum itu teman-teman bikin teks dulu. Teman-teman klik dulu terus buang, terus habis itu baru bisa diganti. Di sini tuh ditulisnya, tulis engineering, aquaculture, terus di enter, terus departemen, budidaya perairan. Setelah itu fakultas, dan ilmu kelautan. Setelah itu baru IPB University. Nah, setelah itu teman-teman diketengahin, terus change simbol, warnanya biarin warna tetap hitam, tapi ini diganti jadi NR. Astaga, astaga. Nah, setelah itu teman-teman ubah ukurannya ke 14. Terus di bold, terus OK. Terapkan, OK. Ini hapus dulu, klik kanan, delete. Jadi ketengahin sekira-kiranya aja, terus sambil dirapihin. Terus setelah itu, teman-teman bikin garis di bawahnya, diklik yang bagian sini, garis bagian sini, terus teman-teman bisa pindahin kayak gini. Terus sama kayak tadi, pakai line, terus teman-teman klik kayak gini, klik dua kali di ujungnya. Setelah itu, hapus ruler ya, klik kanan, clear guide. Nah, ini diklik dua kali, terus kita tambahin aja ketebalannya, kita klik OK. Setelah itu, di copy, terus di paste, ditaruh bawah, klik dua kali, terus diganti jadi peta field trip, PDP 60, Kari Hill. Terus di posisi tengah, karena ini sama template-nya, karena di copy doang, jadi nggak perlu diubah lagi apa-apanya. Terus taruh tengah, sama garis juga bisa di copy, jadi Ctrl copy, Ctrl V, terus, sorry, klik dua. Teman-teman tulis sekarang sistem proyeksi, enter, WGS 1984, UTM zone, time zone 48S. Terus bawahnya tulis skala. Ini di kekiriin semua. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin arah mata angin. Kita klik yang north arrow. Terus teman-teman bebas mau pakai yang mana aja. Ini di properties dulu. Ini nggak perlu sih sebenarnya. Ini langsung oke aja. Karena semua sama aja yang arah mata angin. Terus ini disesuaikan aja. Nah, setelah itu untuk nyari yang skalanya, buat ngisi yang skalanya itu insert, cari yang scale text, terus kita pakai absolute scale, terus di properties dulu, teman-teman ganti yang map unitnya ini jadi meter. Nah, ininya di absolute. Habis itu oke. Ini formatnya, jangan lupa diubah. Aku pakai TNR lagi. TNR. Ini aku pakai 14 di bold. Terapkan. Oke. Nah, di sini bisa tinggal taruh aja skalanya. Kayak gini. Setelah itu insert ke scale bar. Kita pakai yang alternating scale bar 1. Terus salah. Ke properties. Ini teman-teman
Milsnya diganti jadi meters. Terapkan. Oke. Oke. Nah, di sini teman-teman taruh bawahnya sebelah sini. Nah, setelah itu di copy lagi lainnya. Ctrl copy, Ctrl V. Setelah itu teman-teman taruh di sini. Nah, kita bikin legend. Bikin legend itu sama, insert dulu. Terus di sini ada legend. Yang bagian engineering ini dipindahin aja. Jadi sisa titik tengah, koordinat, sama batas lahan. Berikutnya, berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi. Terus selesai. Nah, ini dikecilin aja. Nggak perlu berdiri juga sebenarnya. Tapi aku mau ngebenerin biar satu font. Setelah legendnya jadi, di copy lagi garisnya. Ctrl copy, Ctrl V. Terus teman-teman pindahin lagi ke sini. Nah, setelah itu teman-teman bikin buat peta indeks. Ini di Ctrl copy aja fontnya. Terus pindahin ke bawah. Klik 2 kali kayak biasa. Tulis peta indeks. Nah, teman-teman insert picture. Ini pakai peta indeks yang tadi dari Google Earth. Perannya bebas mau semana, asalkan dikira-kira aja biar cukup. Teman-teman copy lagi teksnya, terus pindahin ke sini untuk ditulis sumber titik 2, terus di bawahnya data lapang WGS 1984 TM Zone 48 S 2025, karena ini kan kita ngambil datanya dan bikin petanya 2025. Setelah itu, oh nggak berubah. Kapan? Oke. Terus teman-teman copy lagi garisnya, tuh Ctrl copy, Ctrl V. Teman-teman ganti pakai nama teman-teman. Raina, Lisa, benar. Terus NIM C1401231076 sama tanggal pembuatan sekarang itu tanggal 27 April 2025. Setelah itu klik OK, terus teman-teman tinggal rapihin. Nah, ini peta indeksnya udah selesai, teman-teman boleh ngerapihin dulu. Nah, kalau udah nanti hasilnya bakal kayak gini. Taram, sudah selesai akhirnya kayak gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf kalau editannya mulai dan nggak jelas. Terima kasih. Bye.